Oke, ketemu lagi bersama saya Miftah. Jadi untuk video pembelajaran kali ini saya akan sharing materi tentang KISS dan connectivity. Nah, KISS ini apa sih? Nah, kemarin sempat kita bahas KISS itu adalah salah satu contohnya adalah primary key dan foreign key. Kemarin kan sudah sempat dijelaskan sedikit. Nah, ternyata sebenarnya itu ada 3 tipe, yaitu primary key, foreign key, sama composite key. Nah, mari kita akan belajar secara detail 3 key ini. Nah, yang pertama primary key. Nah, primary key ini adalah sebuah identitas. Gampangannya itu sebuah identitas dari sebuah tabel atau entity. Seperti itu ya, contohnya ini. Contohnya misalkan mahasiswa. Mahasiswa pasti punya NRP. Dan NRP ini unik. Tidak akan sama dengan mahasiswa lainnya. Oke, nah maka dari itu NRP ini adalah primary key-nya dari entity student. Atau identifier dari sebuah student. Oke, maka dari itu indeks key yang NRP itu mempresentasikan student. Oke, dan ingat pertemuannya minggu lalu sudah dijelaskan bahwa primary key ini harus unik dan not null, tidak pernah diganti, dan compact. Seperti itu, kalau jumlahnya maksimal 11 ya maksimalnya 11, seperti itu ya. Oke, nggak boleh null, nggak boleh empty. Nilai 0, 0, 0 itu boleh, tapi nggak boleh not null. Nah, terus di sini primary key itu juga ada tipenya, yaitu natural key sama surrogate key. Nah, kalau natural key ini dia tetap ya primary key tetap ya, akan tetapi dia akan dipilih itu berdasarkan entity yang sudah ada, variabel atau atribut yang melekat di entity. Secara natural itu memang sudah ada kayak gitu. Nah, namanya aja natural ya, secara alami itu sudah ada. Contohnya ini user account, misalkan di Facebook. Jangan Facebook, Twitter lah. Di Twitter kan ada username. Nah, secara langsung di real world case-nya username kan ada dan nggak boleh kembar. Maka dari itu primary key-nya di user account ini adalah username dan itu adalah natural key. Oke, itu dulu dipegang dulu. Jadi atribut yang sudah ada itu salah satunya dijadikan primary key, itu namanya natural key. Nah, kalau yang surrogate ini dia tetap sama primary key, akan tetapi dia itu akan menambahkan satu buah atribut baru yang biasanya itu berupa integer. Oke. Jadi misalkan kalau contohnya ini adalah misalkan Twitter, terus contohnya kita tambahkan satu atribut baru, satu kolom baru, yaitu ID user dengan tipe integer. Oke. Maka dari itu jumlah atributnya nambah satu, yaitu ID user, username, name, sama email. Username-nya sekarang jadi bukan key. Oke. Itu kalau surrogate, jadi menambahkan satu buah kolom baru bertipe integer. Oke. Nah, terus dari yang kedua itu natural sama surrogate ini pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Oke. Nah, yang pertama keuntungannya itu, nah seperti ini contohnya, kan sudah ada di atributnya, sudah ada kemelekatan, sudah ada username, ya sudah itu aja yang kita jadikan primary key. Toh itu unik, jadi kita nggak perlu menambahkan. Seperti itu, oke. Dan juga lebih simpel, jadi kita nggak perlu
kebanyakan kolom. Jadi misalkan kalian tambahkan ID user, padahal username ini itu sudah unik, ngapain kita tambahkan ID user lagi? Tuh simple. Nah terus kerugiannya ini, nah karena primary key itu adalah nggak boleh diganti ya, ini oke lah ya, unik, nggak boleh sama. Oke, bukan nggak boleh diganti, sih seharusnya nggak boleh diganti, akan tetapi nggak boleh kembar. Nah jika memang ternyata di perusahaan A misalkan ternyata username-nya itu bisa double gitu. Misalkan saya Ahmad, terus teman saya Miftah itu punya username yang sama, yaitu Fajrin misalkan. Di perusahaan itu memang begitu bisnis prosesnya. Nah, karena kita sudah mendesain username-nya unik, maka nggak bisa. Oke, nah kalau dipaksa nanti ya akan menimbulkan isu baru di tabelmu. Oke. Dan terus kemudian jika username-nya pengen diganti, misalkan akun Twitter saya username-nya saya ganti. Nah, itu juga akan mengakibatkan isu dari tabelmu. Misalkan username ini sudah direlasikan tabel lain, sudah menjadi foreign key di tabel lain, sudah menjadi reference di tabel lain, referensi dari tabel lain. Kalau kalian mengganti username di tabel user account, maka rusak tabelmu. Jadi tabel yang satu, misalkan kalian awalnya namanya MIF, MIF, terus kalian ganti Miftah. Padahal di tabel lain itu ada foreign key-nya, reference key dari user account itu MIF. Nah, jika kalian ganti, maka tabel yang lain ini akan rusak. Loh, kok kolom MIF ini kok nggak ada di user account ya? Padahal di tabel saya itu misalkan tabel alamat. Tabel alamat saya kok nggak ada ya? Kan satu account misalkan punya 2 rumah. Nah, di situ berisi alamat-alamat rumahnya. Alamat rumahnya ada username MIF. Di user account nggak ada MIF, adanya Miftah. Nah, itu menjadi sebuah kerugian. Itu sebuah kelemahan. Oke. Nah, sekarang keuntungannya dari surrogate ini penambahan kolom tadi ya. Nah, jelas ya, it's easy to define. Jadi kita nggak perlu mikir kira-kira atribut mana sih yang kita jadikan key, primary key-nya. Oke. Ya sudah, kita tambahkan satu buah kolom baru, simple. Oke. Dan keuntungannya kalau kita terjadi bisnis proses perusahaan kita ganti, misalkan username-nya ternyata bisa double, nah maka nggak masalah ya kan, karena bukan primary key lagi, jadi boleh double, nggak harus unik ya kan, dan bisa mengganti-gantinya. Oke. Jadi yang relasi-relasi tabel, misalkan tadi kan ada alamat rumah. Alamat rumah kan sekarang berganti menjadi reference key-nya ID user, bukan username lagi kan. Nah, maka dari itu bisa kita ganti-ganti dong di user account username-nya. Misalkan akun Twitter saya ganti username. Bisa. Bisa. Karena saya nggak akan mengganggu tabel lain. Tabel lain itu reference key-nya itu ID user, bukan username lagi. Nah, seperti itu. Nah, kelemahannya jelas penambahan satu ekstra kolom lagi, dan itu mengakibatkan penambahan storage space. Seperti itu. Jadi tergantung dari perusahaannya, kalau mau fleksibel ya pakai surrogate ini. Oke, akan tetapi ya siapkan device dengan memori yang sedikit lebih besar daripada biasanya. Nah, terus kemudian ada lagi yang namanya composite key. Nah, di composite key ini sebenarnya adalah primary key. Oke. Akan tetapi dia bisa ditambahkan primary key lagi di atribut yang lainnya. Jadi nggak hanya satu atribut aja yang menjadi
primary key, tapi yang lain juga bisa. Misalkan ini ada brand, type, dan color. Itu mereka semua dijadikan composite key. Oke. Nah, kalau tiga-tiganya di sini ada composite key, maka misalkan di sini contohnya ada brand, type, color, sama quantity in stock. Di brandnya Toyota, Mitsubishi, sama Toyota. Loh, Pak, kok ada dua ya? Nah, itu keuntungannya pakai composite key. Jadi composite key itu akan dicek tiga-tiganya ini. Kalau dari tiga ini ada yang unik, ada yang nggak kembar dari yang lainnya, maka masih dibolehkan. Di sini misalkan Toyota Avanza Silver, tiga kolom ya. Terus ada lagi Toyota, waduh kembar. Semoga tipenya nggak kembar. Oh ternyata kembar juga. Waduh, tinggal color nih, black. Untung saja beda. Nah maka dari itu dianggap unik. Jadi dari tiga kolom ini harus ada satu yang beda. Oke, seperti itu. Jadi boleh tampil seperti ini. Kecuali kalau blacknya ini yang nomor 3 ini blacknya diganti silver. Nah itu yang nggak boleh. Itu yang tidak dibolehkan di struktur datanya, struktur database. Karena yang di set di sini key-nya adalah 3, maka harus tiga-tiganya ini minimal satu yang unik. Seperti itu. Oke, sekarang kita mau mengidentifikasi primary keys-nya. Nah, di beberapa kasus primary keys itu gampang untuk dipilihnya. Misalkan mahasiswa punya NRP, kalian kan punya NRP. Nah, NRP ini itu sudah dapat dipastikan unik, oke, tidak akan kembar. Maka dari itu gampang saja kita pilih NRP sebagai primary key. Nah, akan tetapi di beberapa kasus itu pemilihan primary key-nya itu sangat susah dan nggak jelas. Misalkan ada 3 atribut yang unik. Nah, kita mau pilih satu primary key-nya. Ya apa caranya? Gimana caranya? Nah, itu agak susah. Maka dari itu ada 3 step. Yang pertama identify super keys-nya, identify candidate-nya, terus kita pilih primary key-nya. Nah, step-step ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah super keys-nya, mengidentifikasi super keys. Caranya gimana? Nah, ini ya super keys are unique. Oke, semua atribut atau kombinasi dari atribut itu adalah unik. Nah, misalkan ini ada Honda, Brio. Ini ya, data ini itu siapa sih super keys-nya? Apakah brand aja, tipe aja, chassis number aja, atau engine number? Ini bisa kombinasi ya, bisa brand type juga bisa. Brand chassis number juga bisa, brand engine number juga bisa, atau pokoknya kombinasi. Nah, silahkan kalian identifikasikan super keys. Oke, karena ini video pembelajaran, jadi kalau misalkan kalian pengen nembak silahkan di post. Kalau misalkan kalian penasarannya semakin besar, maka next slide. Nah, ini. Jadi super keys itu yang pertama atributnya atau ya satu atribut unik atau kombinasi. Berarti di sini misalkan brand ada yang double kan, Honda, Toyota. Berarti bukan kandidat super keys yang satu atribut. Kita cari yang satu atribut dulu. Tipenya ada yang sama, Brio, terus chassis numbernya beda-beda. Nah, ketemu satu kandidat super keys-nya, kandidat primary keys pada waktu pemilihan super keys. Chassis number, engine number-nya beda-beda, taruh engine number, gitu ya. Terus kan kombinasi, oke ya, kombinasi. Terus di sini
karena yang unik ini adalah cases number, maka bisa kita kombinasikan dengan brand atau type kan. Nah, maka kita tulis dulu cases number brand. Misalkan CH123 ini dengan Honda, apakah ada yang lain yang CH123 dengan brand? Nggak ada. Karena cases number ini unik satu, maka kita langsung tulis saja yang lain. Kolom-kolomnya naik brand, type sama engine number. Brand, cases number, brand, type sama engine number. Kemudian di sini engine number juga kan. Satu atribut yang unik sama dengan engine number. Jadi kita tuliskan saja seperti cases number, engine number, brand, type. Oke. Seperti itu. Nah, karena engine number dan cases number ini sudah ditulis di sini, maka engine number dan cases number sudah nggak berlaku. Soalnya di sini sudah ada cases number sama engine number. Terus kita cari lagi kombinasi yang lain. Brand sama type apakah memungkinkan? Oh, ternyata memungkinkan nih. Honda Brio. Di sini Honda Jazz. Bisa kan, berarti superkeys-nya bisa kan, karena kombinasi dua kolom itu nggak akan double dengan row yang lainnya, value yang lainnya. Oke, kita masukkan dan lain sebagainya, seperti itu ya caranya. Atau bisa juga di sini 3 kolom, cases number, brand, type. Sudah kelihatan kan, kalau cases numbernya di sini unik berarti bisa tiga-tiganya. Cases number, brand, type, cases number, brand, engine number, cases number, type, engine number, ya kan, seperti ini. Oke, seperti itu superkeys-nya. Jadi kombinasi bisa, sendiri atribut juga bisa. Terus dari superkeys ini kita identifikasikan kandidat keys-nya, step kedua kan. Yang pertama syaratnya itu adalah unik, sama seperti yang superkeys tadi ya. Jadi yang pertama superkeys kita jalankan dulu, unik, semua atribut atau kombinasinya. Terus kemudian yang kedua ada tambahan yaitu irreducible. Nah, ini artinya itu butuh semua atribut untuk unik. Jadi kalau misalkan mereduce any of the subset, mengurangi dari subsetnya, itu kombinasi itu tidak akan berlaku lagi, tidak akan unik lagi. Nah, terus kemudian kita coba identifikasikan candidate keys dari superkeys yang sudah ini ya. Superkeys ini kita identifikasikan candidate keys-nya. Nah, seperti ini sama persis. Dan terus di sini ada tambahan candidate keys. Jadi kalau misalkan dihilangkan, itu berarti nggak akan unik lagi. Misalkan cases number ini dihilangkan kan nggak unik. Berarti ini tetap cases number ini karena dia satu-satunya yang unik dan engine number, maka kita tulis di sini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian cases number ini, kalau misalkan cases numbernya dihilangi tinggal brand, apakah unik? Enggak kan? Maka gugur yang ini 3. Engine numbernya otomatis gugur juga kan? Nah, brand type ini karena dia kombinasi ini tanpa satu misalkan brand dihilangi, maka nggak jadi unik kan, maka dari itu brand type ini salah satu kandidat. Oke. Nah, di sini juga sama. Jadi kalau cases numbernya dihilangi, brand type sudah ada. Itu dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Dan kemudian sekarang yang terakhir, identifying primary keys-nya. Dengan step yang nomor 1, 2 kita sudah lakukan, maka kita pilih dari candidate keys ini, 3 ini, itu the minimum number of attribute. Jadi panjangnya itu kita pilih yang paling kecil. Oke. Terus kemudian kita perhitungkan, kita imagine bahwa kemungkinan keys ini itu tidak akan diganti itu kecil, kemungkinannya kecil untuk diganti di kemudian hari, di future. Oke. Terus kemudian smaller size. Jadi biasanya smaller size ini kan kayak tipe integer, karakter. Nah, itu biasanya integer itu lebih kecil karena kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan varchar itu kan, karakter itu kan bisa
Misalkan Miftah 25 padahal integer 0123, berarti biasanya kita pilih yang integer. Oke. Terus kemudian shorter string, kalau misalnya nggak ada integer deh, kita bisa pilih shorter stringnya dari panjangnya itu kira-kira mana sih dari value kolom itu yang paling kecil. Oke, seperti itu. Terus easy to use for the user intinya. Oke, nah kita identifikasikan lagi deh kandidatnya. Nah, dari kandidat ini tadi kan sudah kita pilih 3. Maka dari itu cases number dibanding engine number. Cases number, engine number. Ternyata dari ini itu integer nggak mungkin karena ini adalah string. Kemudian ini tipenya string ya kan. Kita cari ini ya. Smaller size sudah nggak mungkin. Nah, shorter string berarti. Shorter stringnya yaitu engine number. Maka dari itu kita akan pilih engine number seperti itu ya. Jadi primary key-nya di sini engine number. Oke. Karena brand tab ini nggak mungkin sih. Karena sebisa mungkin primary key itu satu atribut yang unik. Jadi kalau kombinasi itu jangan dipakai dulu kalau yang single atribut ini masih ada. Itu ya. Oke, sekarang foreign key. Nah, foreign key ini adalah key yang merelate ke tabel. Oke, relate the table to another table. Jadi misalkan itu foreign key ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu sebenarnya primary key dari tabel yang lain. Jadi tabel yang lain itu kita relasikan ke tabel kita. Nah, tabel yang A ini menjadi foreign key, padahal foreign key ini adalah primary key dari tabel A, seperti itu ya. Biasanya foreign key ini ada maksudnya, nggak hanya kita asal foreign key aja, asal masukkan primary key di dalam sebuah tabel, akan tetapi pasti ada maksud dan tujuan. Kalau nggak ada maksud dan tujuan ya nggak boleh dimasukkan ke dalam sebuah tabel si primary key dari tabel. Misalkan tabel A, tabel B. Tabel A punya primary key mau dimasukkan primary key A-nya ini ke tabel B menjadi foreign key. Harus ada maksudnya. Itu apa maksudnya foreign key di tabel B itu? Seperti itu ya. Nah, ini contohnya salah satunya. Yaitu kita sudah belajar minggu lalu itu one to many, one to one, seperti itu ya. Oke, ini contohnya, contoh dari one to many, 1 ke M. Oke. Ingat ya, primary key itu di kiri, foreign key-nya itu pasti di dalam sebuah tabel yang baru. Oke. Misalkan di sini ada tabel school ID. Jadi setiap siswa itu pasti punya sekolah SMA kan. Nah, maka dari itu di sini kita tambahkan school ID. Kolom baru yang akan kita jadikan foreign key. Foreign key ini berasal dari primary key tabel lainnya, yaitu school ID. Begitu ya. Dan kalau dia tipenya 1 ke M, sama ya yang simbol-simbol itu ya. Jadi 1 ke M. M gini ya, jadi banyak ya. 1 ke M. Oke, seperti itu. Contohnya ini. Contohnya student ini, siswa John itu punya school ID 5. 5 ini apa? Nah, 5 ini akan mengarahkan ke tabel school. Kita cari nanti school ID-nya 5 itu namanya sekolahnya apa. Seperti itu. Jadi foreign key ini itu boleh kembar ya. Kalau di foreign key ya 0505, nggak harus unik. Yang unik itu di primary key-nya, bukan di foreign key-nya. Oke? Nah, terus di sini konektivitasnya sudah kita pelajari one to one, one to many, dan many to many. Nah, jadi sudah dijelaskan sebelumnya ya di perkuliahan minggu lalu. Jadi kalau one to one itu adalah misalkan satu employee memanage satu branch office. Oke, satu tempat. Misalkan satu employee, satu CEO itu pasti punya satu branch. Dan satu branch ini
pasti dimiliki oleh satu buah employee, satu-satu ya. Misalkan di sini relasinya adalah manage. Begitu, jadi satu-satu ini penampatannya ini terserah. Bisa employee di sini ada foreign key dari branch, atau di branch ini ada ID employee. Terserah yang mana, yang enak yang mana. Oke? Seperti itu. Terus yang kedua ada one to many. Jadi misalkan satu artis dapat membuat banyak arts, banyak seni. Oke? Jadi satu seni itu bisa dibikin oleh satu artis. Pasti dibikin oleh satu artis ya. Jadi satu artis bisa bikin banyak art, banyak lukisan, misalkan banyak seni. Tapi satu seni itu pasti dilukis, ditulis oleh satu artis. Oke. Maka dari itu kita tancapkan di sini ID-nya. ID artisnya. Oke. Jadi art ini pasti dimiliki oleh satu orang. Seperti itu ya. Akan tetapi banyak art itu bisa juga dimiliki oleh orang yang sama. Gitu ya. Misalkan penulis buku A itu dimiliki oleh ID artisnya satu, tapi bisa juga penulis B itu dimiliki oleh artis nomor satu. Seperti itu. Jadi artis nomor satu bisa membuat banyak seni. Itu one to many. Nah, kalau many to many, misalkan contohnya siswa mengambil mata pelajaran. Nah, siswa bisa ngambil biologi dan matematika. Oke. Siswa A ngambil biologi dan matematika misalkan. Matematika itu bisa diambil oleh banyak siswa juga, nggak hanya siswa A gitu ya. Maka dari itu kita butuh tambahan satu tabel. Kita butuh meng-create satu tabel. Misalkan di sini student enrollment. Jadi di sini student ini pasti ada primary key-nya student ID, dan subject ini juga ada misalkan subject code integer. Nah, kita bikin tabel barunya namanya student enrollment karena ini many to many. Jadi kita nggak mungkin ngasih ID-nya di foreign key-nya di sini subject, dan di subject nggak mungkin kita sisipkan student ID kan. Jadi kita bikin satu buah tabel baru yang berisikan primary key dari student dan primary key dari subject. Oke, kita bikin namanya yang agak beda. Student, tabelnya student ID. Berarti tabel student, primary key-nya student ID. Di sini subject, primary key-nya subject code. Tapi di sini nggak jadi primary key, tapi foreign key. Oke, seperti itu. Ini hasil dari student dan subject many to many, dan juga seperti minggu lalu ya, kalau satu ke banyak jadi satu ke M, bacanya gampang ya, di sini satu ke M yang banyak, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau kalian ada pertanyaan, silakan langsung chat di Discord ya, atau lewat email boleh. Seperti itu. Jadi terima kasih untuk atensinya dan selamat belajar.